إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه اتقوا الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan kita, yang telah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membekali diri kita dengan amalan saleh. Ini nikmat yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Sering kita ulang, orang-orang yang mereka telah habis kesempatannya, mereka-mereka yang telah berpindah alam, yang pada saat ini sedang di alam barzakh. Allah sebutkan di beberapa ayat, yastarikhun, mereka berteriak, mereka mohon, menangis karena mereka sedang diadzab, karena mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Mereka berteriak-teriak memohon kepada Allah untuk kembali ke dunia, ke tempat yang sekarang kita pijak ini, itu muka bumi ini. Untuk apa? Untuk meninggalkan sholat lagi? Tidak. Untuk main judi lagi? Tidak. Untuk bermaksiat? Tidak. Mereka berjanji, ya amal salihah, ya Allah, supaya saya bisa beramal saleh, supaya saya bisa sujud, supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa beramal saleh intinya. Namun ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada pembatas. Ada pembatas yang membatasi alam barzakh dengan alam dunia, sehingga tidak akan mungkin orang yang sudah di alam barzakh kembali lagi ke dunia. Maka ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya. Maka semoga Allah istiqamahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu beri taufik kepada kita semua untuk mentaatinya dan untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim sebuah hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Rafi juga, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah di suatu hari sedang di masjid bersama sejumlah sahabat. Kemudian tiba-tiba ada yang datang menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah berhutang. Yang disebutkan di hadis tersebut, Nabi berhutang onta muda. Jadi orang tersebut menagih kepada Rasulullah SAW di masjid. Bahkan disebutkan orang tersebut sedikit meninggi suaranya, sampai-sampai ada sahabat yang tidak senang. Secara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti itu. Namun Nabi SAW biarkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Abu Rafi' untuk pergi ke kumpulan onta zakat. Karena datang waktu itu kumpulan atau onta-onta zakat. Nabi perintahkan Abu Rafi' untuk memilih onta yang seperti Nabi berhutang, yang masih muda.
Namun ketika Abu Rafi kembali, Abu Rafi menyampaikan, tidak dapat ya Rasulullah. Saya tidak mendapati onta yang serupa. Lalu Nabi SAW mengatakan, berikan yang terbaik. Intinya lebihkan, berikan yang lebih bagus. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Karena sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah fawaid, sejumlah faedah yang perlu kita pahami, perlu kita ingat. Yang pertama, bolehnya berhutang. Yang pertama, bolehnya berhutang. Di hadis ini, di antara hadis yang menunjukkan bahwa hutang itu diperbolehkan di dalam Islam. Dan juga didukung dengan hadis yang lain. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman." Tidaklah seorang muslim dia meminjamkan atau menghutangi seorang muslim 2 kali, melainkan dia akan mendapatkan pahala sedekah ya seperti sekalinya atau setengahnya. Jadi kalau ada orang meminjamkan 1 juta, kemudian orang tersebut qadar Allah di saat jatuh tempo bukannya bayar malah minjam lagi karena dia butuh dan dia tidak ada untuk membayar, akhirnya dipinjami lagi 1 juta, maka kata Nabi, orang ini yang meminjami seperti bersedekah 1 juta, ini setengahnya. Ini diantara hadis yang menunjukkan bolehnya berhutang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan, betul, berhutang hukumnya boleh, namun tidak dianjurkan. Berhutang hukumnya boleh, namun tidak dianjurkan. Mengapa? Karena hutang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan seseorang. Orang yang berhutang, maka dia akan dirundung kepusingan. Memang demikian kondisinya. Karena biasanya orang yang berhutang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhutang dan orang yang menghutangi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang bisa membuat seseorang sulit untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggungan hutang yang harus dia bayar. Oleh karena itu, ulama mengatakan atau para ulama mengatakan hutang boleh, namun tidak dianjurkan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berhutang untuk hal-hal yang mendesak. Untuk hal-hal yang mendesak saja. Yang memang mau tidak mau harus berhutang, maka ketika itu baru. Itu pun harus dia ukur dengan kemampuannya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita sekarang, ya subhanallah, hampir ya, orang-orang tidak lepas dari hutang. Hampir. Kenapa? Karena gaya hidup yang tinggi, gengsi yang besar menyebabkan seseorang hidupnya dipenuhi dengan hutang. Ingin mobil hutang, rumah hutang, HP hutang, baju hutang, dan yang lain-lainnya. Tidak berdosa jika memang dia berhutangnya sesuai dengan syariat. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hutang itu membuat seseorang tadi pusing, seseorang kesulitan karena akan menghambat jalannya kehidupan dia. Jadi ini hukum hutang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan perlu kita pahami terkait masalah hutang. Karena banyak orang tidak paham, ma'asyiral muslimin. Karena banyak orang hanya mengikuti arus manusia dalam bertransaksi hutang piutang. Sehingga orang-orang menganggap transaksi hutang yang tersebar itulah yang boleh, tidak masalah. Namun sebetulnya jika kita kembali ke fikih Islam, maka kita akan terkaget mungkin. Ternyata tidak boleh. Ternyata haram. Ternyata itu penyebab kerusakan dalam kehidupan. Perlu diingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada aturan-aturan di dalam berhutang. Yang pertama, berhutang seperti yang kita sampaikan hanya dalam kondisi mendesak saja. Kemudian berhutang tidak boleh, disyaratkan adanya tambahan. Ini diantara kaidah
atau aturan dalam berhutang. Tidak boleh disyaratkan ada tambahan. Ini di dalam hukum Islam. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena, tolong diingat, berhutang atau menghutangi, ini bagi yang menghutangi. Karena menghutangi adalah murni sosial, menolong. Tidak ada yang lain. Bukan ajang untuk mencari keuntungan. Kalau ada orang berpemahaman menghutangi harus mendatangkan keuntungan, maka itulah pemahaman orang-orang yang Allah perangi mereka, yaitu ahli riba. Saya utangi ya 2 juta, kamu harus balikin 2 juta 200, 2 juta 300, karena kalau 2 juta ini saya putarkan akan maka kamu harus bayar lebih. Nah, inilah pemahaman atau gaya orang-orang yang Allah perangi, itu ahli riba. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin disebutkan di dalam asar, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat dunia, setiap hutang yang mendatangkan manfaat dunia, maka manfaat tersebut adalah riba. Ini azhar. Sebagian ulama menisbatkan kepada Rasul, namun sebetulnya ini mauquf. Namun maknanya sahih. Sekali lagi, setiap hutang yang mendatangkan manfaat dunia, maka manfaat tersebut adalah riba. Dan ma'asyiral muslimin, tidak akan pernah bahagia, tidak akan mungkin tenang pikiran, tenang orang yang memakan riba atau bertransaksi riba. Meskipun banyak, meskipun terlihat mewah kehidupannya, namun Allah jadikan gersang kehidupannya. Atau oke, dia bahagia, tapi pasti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari persiapan untuk akhiratnya, untuk keselamatan akhir. Jadi ini kaidah yang harus kita ingat, agar jangan sampai kita jatuh kepada transaksi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat maka riba. Manfaat tersebut maksudnya manfaat dunia. Ada orang contohnya datang pinjam uang atau mau berhutang. Tadi 2 juta, tapi disyaratkan harus kembalikan 2.500.000. Maka berarti orang ini dengan menghutangi dia mendapatkan untung 500, maka itu riba. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan, ma'asyiral muslimin, menghutangi itu murni menolong. Seperti itu dasarnya. Oleh karena itu, ketika ada orang datang kepada kita ingin berhutang, maka siapkah kita menolong dia? Adakah kita untuk membantu dia? Jadi kembali ke kita. Kalau seandainya kita melihat dia adalah orang yang amanah dan dia adalah orang yang mampu membayarnya, maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya jika kita bantu dia. Karena ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Membantu orang, ma'asyiral muslimin, pahalanya sangat besar. Namun tadi kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin kadangkala diuji. Yang berhutang diuji. Betul, Allah dijadikan sulit. Yang menghutangi diuji. Karena harusnya dibayar, dijatuh di waktu yang telah ditetapkan, namun tidak dibayar. Ini perlu diingat. Jadi murni menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Itu diantara contohnya yang sering terjadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hati-hati. Iklan bertebaran di mana-mana. Di media sosial luar biasa. Pinjaman online, maka hati-hati, ma'asyiral muslimin. Wallahil azim. Bukan hanya dari asatidah, bukan hanya dari para ustadz mubaligh yang mengingatkan untuk jangan sampai berhutang di online atau yang lainnya, yang transaksinya seperti itu. Jangankan ustadz-ustadz, mereka-mereka yang bukan ustadz, mereka-mereka bahkan hatta orang kafir tidak menganjurkan. Karena begitu dahsyatnya ma'asyiral muslimin kerusakan dan kezaliman yang ada di transaksi tersebut. Dan di antara bentuk lagi ma'asyiral muslimin, dan ini yang sangat merebak luas, menyebar. Ada orang butuh uang, dia cari pinjaman,
dan dia punya HP atau punya motor atau punya sawah, maka dia minjam dengan apa? Dengan catatan sawahnya tersebut jadi gadai, barang agunan. Dan nanti orang yang meminjamkan, orang yang menghutangi, menggarapnya, dan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Dan uang tetap harus kembali sesuai dengan yang dipinjam. Maka ini ma'asyiral muslimin termasuk. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat dunia maka itu riba. Tapi kita sama-sama ridho. Tidak masalah, silakan digarap. Kalau mobil silakan dipakai, motor silakan dipakai. Ma'asyiral muslimin. Dua orang yang saling mencintai, sekalipun sama-sama ridho mereka berzina, itu tetap tidak menghalalkan zina. Akan demikian pula, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini di antara praktek ma'asyiral muslimin ya. Bukan berarti gadai tidak boleh, boleh tidak masalah, namun kaidah baku, aturan yang baku, barang gadai tidak boleh dipakai. Silakan Anda utang 20 juta contohnya, Anda punya mobil, ini jadi barang gadai, maka mobil tersebut mangkrak, tidak boleh dipakai. Kecuali orang yang menghutangi mengizinkan orang yang memilikinya untuk pakai, ya sudah pakai aja. Pakai saja. Tidak masalah kamu pakai. Tapi kalau sudah waktu bayar atau jatuh tempo, maka mobil tersebut dijual. Karena memang fungsinya dari gadai adalah ketika seseorang yang berhutang tidak mampu membayar di waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijual. Barang tersebut dijual ke orang, kemudian apabila laku, maka hasilnya tersebut untuk bayar hutang. Kalau lebih maka kembalikan ke yang punya. Kalau seandainya kurang, berarti orang tersebut tinggal berapa kurangnya yang harus dia bayar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض واشهد ان محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله امينه على وحيه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara poin yang harus kita ingat dalam masalah utang piutang, hutang harus dibayar, wajib dibayar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang sangat mudah meninggalkan orang yang menghutanginya. Banyak orang tidak wafa, tidak balas budi. Dia tidak ingat di saat dia sulit, merengek-rengek, bahkan menangis di hadapan orang yang menghutanginya agar membantu. Namun setelah dibantu, dia pun bagaikan kacang lupa dengan kulitnya. Tidak ada kabar, tidak ada WA, tidak ada, hilang begitu saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahaya dan sangat bahaya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, kullu syahidin yughfar, seluruh orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah mati, diampuni dosanya, illa dain, kecuali hutang. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, Nabi berkata, maddul ghani zulmun, orang yang mampu bayar dan sudah jatuh tempo namun dia tidak bayar, dia adalah orang yang zalim. Dia adalah orang yang zalim. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Dia mati, Nabi SAW tidak mau menyolatinya karena dia punya hutang. Di dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha, addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, atlafallahu an." Barang siapa yang meminjam harta orang dan dia niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan tolong dia. Imma Allah tolong di dunia atau di akhirat. Namun barang siapa yang berhutang, dia meminjam harta orang namun dia tidak niat bayar, memang di hatinya ingin menipu saja, berlaga supaya diibai, namun tidak ada niatan untuk mengembalikan. Apa kata Rasulullah? Atlafallahu an. Allah akan hancurkan dia. Allah akan hancurkan dia. Allah hancurkan. Hidupnya, keluarganya, anaknya, kebahagiaannya, usahanya hancur. Hancur, masyaallah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengerikan. Sangat mengerikan. Maka hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kata para ulama tidak dianjurkan berhutang kecuali dalam kondisi mendesak. Dalam kondisi mendesak. Dan pembahasan ini sangat panjang, masyaallah. Jika ada orang berhutang, atau di antara faedah di dalam hadis yang mulia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh menagih hutang di masjid. Boleh menagih hutang di dalam masjid. Nabi SAW ditagih ketika di masjid. Ini hukumnya. Tidak masalah. Dan perlu diingat, di antara poin yang harus kita ingat, kita hafal, bagi orang yang menghutangi, tadi tidak boleh mengambil keuntungan. Dan ketika orang yang berhutang tidak mampu bayar, sudah jatuh tempo, tidak mampu bayar, maka kaidah yang harus diingat, aturan yang Allah tetapkan, orang yang menghutangi tidak boleh marah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar." Apabila orang yang berhutang tidak mampu bayar, maka fanadhiratun ila maisar, maka beri tangguh sampai dia punya kemampuan. Jadi kalau ada orang dia menghutangi, lalu orang yang berhutang tidak mampu bayar, lalu dia marah atau bahkan menyita atau memberikan denda, berarti dia tidak paham syariat dan dia adalah tadi pemahaman orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang mampu bayar, tidak mau bayar, maka boleh, tidak masalah, marah. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Sudah mampu bayar, sudah jatuh temponya, namun dia tidak bayar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait masalah hutang. Bagi orang yang, dan nasihat terakhir, bagi orang yang berhutang, terlanjur berhutang, maka bagaimana cara keluar dari hutang? Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena yang memberikan rezeki Anda Allah, yang memudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecilkan gaya hidup. Kecilkan gengsi, kemudian naikkan income. Itu di antara tipsnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala hal yang membuat hidup kita pusing, yang membuat hidup kita sulit, yang membuat kita kesulitan, kesusahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma qdi duyunana, Allahumma inna nas'aluka as-sadad wat tawfiq wal hidayah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dallin wala mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.